Oke, di sini kita akan melanjutkan tentang membahas contoh implementasi PSO, di mana kita sebelumnya telah membahas sampai iterasi pertama. Nah, ini adalah iterasi yang pertama. Nah, ini lanjutkan. Ini adalah iterasi yang pertama, di mana kita akan mendapatkan nilai kecepatan yang kecepatan iterasi ke-1 yang kita dapatkan, yaitu dari rumus ini bukan PPS, ini rumus kecepatan, yaitu kita dapat kecepatan partikel pertama saat iterasi pertama itu adalah 10, dan kecepatan V2 nya itu ada 0, terus kecepatan partikel ketiganya itu ada minus 10, terus yang kecepatan yang keempatnya, partikel keempat itu ada 5. Nah, dimana dari partikel ini, karena hasil itu masih ada 80, 90, 100, dan 85 dari partikel posisi partikel setelah iterasi 1, dan ini menurut saya pribadi itu belum konvergen, karena konvergen kan semuanya harus menuju ke satu titik yang sama, suatu nilai yang sama, dimana ini masih ada kelihatan agak jarak yang berjauhan gitu, sehingga saya ingin melakukan iterasi sekali lagi. Itu saya akan mengiterasi lagi, kita akan mencari nilai P-base ulang kembali, kemudian G-base ulang kembali, di mana P-base dan G-base ini kita cari dengan menggunakan nilai-nilai posisi dan kecepatan yang ada di iterasi pertama, masuk ke iterasi kedua. Nah, ini adalah iterasi keduanya, di mana kita akan mengevaluasi kembali, mencari nilai PB kembali, P-base-nya kembali, yaitu sehingga didapatkan F1 fungsi 1 partikel 1, yaitu saat ketika kita iterasi pertama itu kita dapatkan nilainya 90, sehingga nilainya itu adalah 100 dikurang 90, yang tadinya itu 100 dikurang 70 menjadi 100 dikurang 90 dipangkat 2 terang 10 pangkat 2 100. Partikel keduanya sama 100, partikel ketiganya kita dapatkan yang tadinya 110 menjadi 100, sehingga nilai saat dia 100, padahal fungsinya kan 100 min X, berarti 100 dikurang 100 pangkat 2, dimana hasilnya adalah 0 pangkat 2, yaitu 0. Terus yang partikel keempat yang tadinya itu cuma 80, karena ada kecepatannya 5, dia bertambah menjadi 85, sehingga 100 dikurang 85 itu sama 15 dikalikan 2 itu hasilnya 225. Nah, sehingga karena kita menggunakan saya menggunakan fungsi minimalisasi bukan maksimalisasi, sehingga saya memilih nilai yang kecil, yaitu 0 saat hasil P-base nya itu 0, dimana itu ada di partikel ketiga F3 yang sama dengan saat F nya 100, dan itu adalah minimum hasil yang F3 tadi, maka bisa kita anggap sebagai G-base nya. Oke. Nah, di sini sehingga kita mulai mencari nilai kecepatannya itu iterasi kedua ya. Di sini kecepatan awalnya kan tadinya itu 0, karena kita udah masuk ke iterasi kedua, maka kecepatan yang kita pakai adalah kecepatan pada saat iterasi pertama, yaitu ketika kita dapat kecepatan partikel satunya adalah 10, kecepatan partikel keduanya adalah 0, dan kecepatan partikel ketiganya adalah minus 10, dan kecepatan partikel keempatnya adalah 5. Nah, dimana R1 dan R2 yang saya gunakan itu sama dengan iterasi sebelumnya. Nah, sebenarnya jika saya baca-baca dan yang saya ketahui tentang PSO, itu nilai R1, R2 itu sebenarnya bisa berubah.
bisa berubah. Kita bisa mengambil nilai random kemarin, entah itu kita ubah jadi 0,1, 0,2 atau dia yang lainnya lah, tadi 0,6 dan 0,7. Nah, tapi di sini tuh saya memilih untuk menggunakan yang tetap, dimana saya ingin tuh mencapai nilai iterasi yang ditargetkan dengan nilai yang R1 dan R2 nya itu tidak berubah gitu, parameter R1 dan R2 nya. Nah, di sini saya menambahkan partikel 1 kecepatannya itu saat iterasi kedua adalah 10. 10 ini adalah kecepatan partikel 1 ketika iterasi ke-1. Ditambah dengan 0,4 R1 nya 90 min 90 ini dapat dari partikel posisi F1 yang terupdate. Terus dikali dengan 0,5 R2 dikali dengan 100. Nah, ini kan tadinya 90 Gbase nya. Nah, karena kita sudah masuk ke iterasi kedua, maka kita mencari Gbase kembali yang ditemukan yaitu 100, dimana pada saat posisinya 100 dikurang 90, ya kan, di sini 10 ditambah 0 ditambah 0,5 dikali dengan 10, sehingga di sini bisa disebutkan 10 tambah 5 sebenarnya 15. Nah, sehingga X1 nya itu adalah posisi partikel 1 setelah iterasi kedua itu adalah 90, yaitu pada saat posisi pada saat iterasi pertama ditambah dengan kecepatan di iterasi kedua pada partikel 1, yaitu 90 tambah 15, hasilnya adalah 105. Nah, untuk partikel kedua sama, kita menggunakan rumus yang sama, teman. Di sini kenapa tetap 0? Sebenarnya bukan tetap, tetapi nilai yang kita dapatkan pada saat V2, yaitu pada saat kecepatan iterasi partikel kedua atau iterasi pertama, itu dia hasilnya 0. Sekarang kita di sini tetap menggunakan 0. 0 ditambah 0,4 dikali 90 ditambah 0,5 dikali dengan 100 min 90. Sama ya, 100 itu adalah Gbase yang kita dapatkan tadi. Nah, dengan 90 sama dengan 0 ditambah 5 sama dengan 5. Sehingga posisi partikel keduanya itu adalah 90 ditambah 5 sama dengan 95. Nah, sedangkan pada saat partikel ketiga itu kita posisi kecepatan iterasi pada saat pertama itu adalah minus 10 ditambah dengan 0,4 dikali 100 min 100 ditambah dengan 0,5 100 min 100. Kenapa 100 min 100? Karena kan rumusnya R2 dikali Gbase dikurang posisi ke J, ada posisi partikel J pada saat iterasi ke I min 1. Nah, ini adalah iterasi kedua. Iterasi kedua dikali 1 adalah posisi partikel ketika iterasi ke 1, yaitu 100 dengan minus 10 ditambah 0 dengan minus 10, sehingga X3 nya ya 100 ditambah minus 10 sama dengan 90. Nah, V4 nya itu adalah 2 dengan 5 ditambah 0,4 85 dikurang 85 sama ditambah 0,5 dikali 100 minus 85 sama dengan 5 tambah 7,5, itu sama dengan 12,5. Sehingga posisi partikel keempat setelah iterasi kedua itu adalah 85 ditambah 12,5, itu sama dengan 97,5. Nah, di sini sebenarnya saya bisa stop. Kenapa? Karena nilai yang saya dapatkan itu sebenarnya sudah menuju ke sesuatu nilai, yaitu mendekati 100 semua, 105, 95, 90 dan 97,5. Nah, di sini saya mendapatkan suatu uji coba lah. Saya ingin melakukan suatu uji coba, karena kan di sini saya sebenarnya bisa menyimpulkan ini konvergen gitu. Dia akan selalu mendekati nilai 100 kan. Tetapi saya di sini selain ingin menguji coba, sekali membuktikan bahwasannya iterasi yang kita lakukan itu tidak selalu nilainya mendekati target kita atau mendekati dengan nilai yang akan kita tuju gitu. Misalnya saya di sini main nilainya 100. Nah, enggak selalu iterasi ke-1 hampir dekat, iterasi kedua itu makin dekat, iterasi ketiga makin dekat lagi, iterasi keempat makin dekat. Nah, tidak seperti itu konsep kerja PSO gitu. Dimana PSO ini
ketika kita melakukan iterasi itu kan kita menggunakan nilai minimalisasi kan kalau saya sekarang. Nah itu bisa saja menjauh gitu, makin menjauh dianya. Nah, makin menjauh nanti baru mendekat lagi gitu. Setelah dia menjauh dia mendekat lagi gitu. Nah inilah yang ingin saya sebenarnya buktikan gitu, kalau misalnya bahwasanya iterasi itu nggak selalu mendekat mendekat mendekat, tetapi juga bisa menjauhi target gitu. Nah maka saya lakukan iterasi yang ketiga. Iterasi yang ketiga apa di sini? Nah yaitu evaluasi nilai fungsi tujuan untuk partikel C ketiga, seharusnya kan ke satu. Didapatkan partikel pertama, yaitu tadi kita dapatkan posisi pertamanya ketika iterasi kedua adalah 105. Nah sedangkan untuk partikel kedua itu adalah 95. Nah untuk partikel yang ketiga itu adalah 90. Sedangkan untuk partikel keempat itu adalah 97,5. Nah di sini kita masih menggunakan fungsi fx yang sama karena tidak mungkin kita ganti nih fungsi fx, yaitu 100 min x. Nah seperti yang saya bilang, ketika kita menggunakan 100 min x pangkat 2 itu tidak mungkin kita mendapatkan nilai yang negatif di p-base nya karena dia pangkat 2. Akhirnya pangkatnya itu genap, kecuali dia pangkatnya ganjil. Kalau pangkatnya ganjil masih kemungkinan kita dapat nilai yang negatif gitu. Nah di sini kita cari 100 min 105, misalnya min 5 dipangkatkan 2 hasilnya ada 25. F2 95, 100 min 95 adalah 5 pangkat 2 sama dengan 25. 90, 100 min 90 pangkat 2 adalah 10 pangkat 2, 100 kan? Nah yang selanjutnya adalah partikel keempat nih, yang sangat signifikan ya, dari tadi selalu naik ya sebagai partikel pertama dan kedua ya. Nah 97,5 sama dengan 100 dikali 97,5 pangkat 2 sama dengan 2,5 pangkat 2. 2,5 pangkat 2 adalah 6,25 gitu. Nah kembali saya kan menggunakan fungsi minimalisasi sehingga posisi partikelnya itu berubah lagi posisi Gibbs nya. Yang pertama itu ada di partikel kedua, yang kedua itu ada di partikel yang pertama kalau nggak salah ya, yang ketiga ya. Dan yang saat iterasi ketiga ini kita ingin melakukan iterasi yang ketiga itu ada di partikel yang keempat, F4 dengan nilai 6,25. Nilai X nya itu 97,5, nilai F4 nya itu saat. Nah sehingga kecepatan awalnya kembali di partikel ketiga, di iterasi ketiga, kecepatan awal yang kita gunakan adalah kecepatan setiap partikel yang kita dapatkan pada partikel yang iterasi yang kedua, dimana kita dapatkan V1 nya itu adalah 15, V2 nya itu adalah 5, V3 nya tetap minus 10, V4 nya 12,5. Nah R1 dan R2 tetap saya mengambil nilai 0,4 dan 0,5. Nah di sini kita menentukan nilai kecepatannya lagi. V1 kecepatan partikel 1 saat iterasi ketiga adalah 15, yaitu kecepatan saat partikel 1 di iterasi kedua ditambah 0,4 dikali dengan 105 dikali 105 ditambah 0,5 dikali dengan 97,5 dikali 105. Berarti 15 ditambah 0 ditambah dengan 97,5 dikali 105 itu adalah 7,5 dibagi 2 atau dikali 0,5 hasilnya 3,75, sehingga hasil adalah 11,25. Sehingga posisi X1 nya, posisi partikel pertama ketika iterasi ketiga itu adalah 105 ditambah dengan 11,25, 116,25. Nah di sini dapat kita lihat iterasi ketiga pada partikel partikel ke 1 itu udah makin jauh. Yang tadinya itu dari dia cuma 70 menjadi dengan 90 menjadi 105 dan sekarang malah 116, naik terus gitu. Nah sedangkan target kita adalah 100.
Nah, sebenarnya di situ tidak ditentukan sih target kita itu 100 gitu. Karena di situ kan kita cuma menentukan bahwasanya kita menggunakan metode minimalisasi untuk mencapai target, ya kan. Ada dengan metode itu kan cuma bisa digunakan apa, metode minimal atau maksimal. Nah, untuk mencapai sebuah target ya. Nah, kita lihat pada partikel yang kedua, apakah dia mau menambah jarak yang lebih jauh lagi. Nah, kita lihat biasanya 5 ditambah 0,4 95 ditambah dengan 0,5 dikali 97,5 dikurang 90. Nah, dikurang 95 sehingga 5 ditambah 0 ditambah 0,5 dikali dengan 2,5. 5 ditambah 1,25 sama dengan 6,25. Nah, sehingga ini X2 nya posisi kedua posisi partikel kedua saat iterasi ketiga itu adalah 95 ditambah dengan 6,25 yaitu 101,25. Nah, ini sebenarnya makin naik, tapi sebenarnya makin naiknya di sini itu makin bagus. Kenapa? Karena yang tadinya jaraknya 5 dari 100 itu menjadi cuma 1,25, kelebihannya dia lebih 1,25. Namun dapat kita lihat nih di yang partikel ketiga saat iterasi ketiga minus 10. Ini kan dia kecepatannya minus 10 karena dia tadi hasilnya karena dia menjadi tadinya itu menjadi gibes, sehingga dia tetap minus 10 kecepatannya pasti karena dia tidak akan berubah posisi, dia gibesnya gitu. Nah, di sini 0,4 dikali 90 minus 90. Di sini 0,5 dikali 97,5 dikurang 90. 0,5 dikali 7,5 3,75 dikurang 10. Dia masih memiliki penurunan kecepatan itu minus 6,25. Dia makin posisinya itu makin mundur, makin jauh dari target harusnya, ya kan. Sehingga X3 nya itu adalah posisi posisi partikel ketiga ketika iterasi yang ketiga itu adalah 90 ditambah dengan minus 6,25. Jadi sama aja dengan 90 dikurang 6,25, yaitu hasilnya adalah 83,5. Nah, pada saat partikel keempat, nah, itu kita mendapatkan kecepatan partikel keempat pada saat iterasi kedua adalah 12,5. Ditambah dengan 0,4 dikali dengan 0 ya, 97,5 dikali 97,5 ditambah dengan 0,5 dikali dengan 97,5 dikurang 97,5 0. Ini adalah karena gibes. Kalau gibes itu selalu R1 dikali dengan P-base itu hasilnya 0. Kalau setiap yang di bagian P-base itu pasti hasilnya 0. C1 R1 itu dikali P-base dikurang posisi partikel J saat iterasi ke I dikurang 1 itu pasti hasilnya 0. Karena seperti dia P-base dikurang dengan dirinya sendiri gitu. Jadi nggak mungkin dia hasilnya ada gitu selama yang saya pelajari, dan itu saya belum pernah menemukan nilai P-base yang bisa dihitung gitu ketika dia masuk ke sistem PSO ini. Nah, sedangkan kenapa G-base bisa mengurangi dirinya sendiri? Karena dia adalah G-base, sehingga G-base dikurang dengan 97,5 dan dikurang dengan partikel dia sendiri saat iterasi ke 2, posisi awal saat iterasi ketiga kan? Sehingga 12,5 ditambah dengan 0 tambah 0 tambah 0 harusnya sama dengan 12,5, sehingga posisi partikel keempat saat iterasi ketiga itu adalah 97,5 ditambah 12,5, sangat besar, sehingga hasilnya adalah 110. Sama dengan halnya dengan posisi partikel pertama, dia makin jauh, makin menjauh kembali dia. Karena ini semakin tinggi semakin tentu kita melihatnya bahwasanya hasil itu tidak konvergen, di mana ada yang di satu sisi ada yang nilainya 116,25, di sisi yang lain ada nilainya yang 83,5 gitu kan. Nah, 110 ada yang 101,25, sangat tidak konvergen gitu ya. Ada yang tiga menjauh, satu mendekat gitu. Nah, ini adalah iterasi keempat, iterasi terakhir yang saya lakuin, ya kan, yang saya lakuin di contoh implementasi ini. Nah, di sini saya dapatkan tadi nilai partikel pertama itu 116,25, 101,5 untuk partikel kedua, partikel ketiganya 83,5, ya kan.
partikel keempatnya 110. Nah, sini 100 dikurang 116,25. Nah, sehingga hasilnya minus 16,25 pangkat 2 itu 264 dikali koma dengan 0625. Nah, F2 atau partikel kedua saat iterasi keempat yaitu F 101,5 dengan 100 dikurang 101,5 pangkat 2 min 1,5 pangkat 2 ya, dengan 2,25 dan seterusnya gitu. Didapatkan partikel ketiga itu PBS nya 272,5, terus partikel keempat itu kita dapat PBS itu 100 gitu kan. Nah, di sini dapat kita saya pakai, maka karena menggunakan fungsi minimalisasi tadi maka diambillah F2. Kenapa? Karena dia PBS nya paling kecil, paling minimal, dan itu adalah GBS gitu kan. Setelah sekian iterasi, melalui 4 iterasi, dia baru kembali lagi GBS ke partikel yang kedua. Yang sebelumnya kan 90. Sebenarnya ada 2. Yang pertama itu iterasi pertama, ada bisa partikel 1 atau partikel 3. Tapi saya milih partikel 2 atau partikel 3. Tapi saya lebih memilih untuk melakukan di partikel kedua. Nah, karena menggunakan fungsi min, maka diambil F2 dengan GBS. Nah, di sini kita disuruh menentukan kecepatan awal V1 yang kita dapat di iterasi ke 3, 11,25, 6,25, minus 6,25, dan juga 12,5. R1 dan R2 tetap saya gunakan sama dengan alasan yang sama, yaitu saya ingin menggunakan parameter yang sama, tetapi ingin melihat apakah hasil iterasi ini setiap iterasinya itu akan makin mengerucut, akan makin mendekati, atau ada di suatu posisi dia menjauhi target. Yang terbukti di iterasi ketiga tadi. Setelah iterasi kedua dia mendekati, ya kan, kita dapat menunjukkan konvergen. Setelah kita lakukan iterasi lagi, bukannya makin membaik, tetapi dia makin menjauh dulu gitu. Menjauh dulu, dia merenggang kembali untuk memperbaiki nilai-nilai mereka sendiri, sehingga hasilnya tidak konvergen lagi nih. Dan di sini terbukti saat kita iterasi keempat, kita menggunakan kecepatannya, itu hasil yang kita dapatkan itu semakin jauh, yaitu 120,15 dari yang 70 pada saat partikel posisi pertamanya, posisi awal 70. Setelah iterasi 1 dia menjadi 90, iterasi kedua dia menjadi 105, iterasi ketiga dia menjadi 116,25. Sekarang iterasi keempat dia makin menjauh lagi menjadi 120,15 dari target yang saya tentukan sendiri, yaitu 100 gitu nilainya. Nah, sini terus yang kedua juga makin jauh, yang tadinya sangat dekat di 101,5 sekarang menjauh menjadi 107,75. Nah, dan yang ketiga itu dia udah mulai mendekat lagi nih. Yang menjauh kan dia tadi makin mendekat, sekarang dia yang tadinya itu kecepatannya negatif untuk 3 kali berturut-turut, dia sekarang udah positif kembali, udah bergerak mendekat kembali, yaitu 3,25. Dia setelah mendekat lagi menjadi 3,25, sehingga sekarang dari yang tadinya 83,5 menjadi 86,75, mulai mendekati target kembali. Nah, sedangkan V4 dia tetap menjauh seperti yang V1 dan V2, partikel 1 dan partikel 2. Tetapi di sini kecepatannya sudah makin berkurang, yang dari 12,5 menjadi cuma 4,25. Nah, sebenarnya di sini dapat kita simpulkan sebenarnya di sini. Enggak setiap iterasi itu bisa langsung terus mengerucut. Tetapi setiap iterasi itu kita memerlukan proses yang agak lama. Artinya itu kenapa iterasi bisa terjadi sangat lama? Karena nilai GBS setiap yang kita pakai, mau maksimalisasi ataupun minimalisasi, itu akan selalu berpindah-pindah nilai GBS-nya, enggak tetap. Nah, sehingga nilai parameternya pun untuk menghitung kecepatan itu akan selalu berubah-ubah.
nggak selalu dia 101 mm dikurang 100, 101 mm dikurang 90, nggak selalu seperti itu gitu. Dia tetap random gitu nilainya, dia tetap random. Dan yang menyebabkan ya seperti ini, ada ketika di suatu iterasi, di salah satu iterasi dia mulai ngerucut, ya kan, dia mulai ngerucut. Nah, tapi di satu sisi kembali dia sempat ada posisinya merenggang kembali, merenggang terus mengerucut lagi. Nah, soalnya ketika kita melakukan PSO gitu ya, mengerjakan PSO itu kita tidak perlu yang namanya takut. Nah, artinya takutnya itu apa? Takut kok makin menjauh, seperti saya stop aja di sini iterasi keempat karena saya udah makin jauh gitu. Nah, itu sebenarnya tidak perlu kalian kita lakukan gitu ya ketika kita berada di PSO, karena ya walaupun dia merenggang pada saat iterasi ketiga dan pada dia merenggang, itu kemungkinan iterasi-iterasi yang di depannya itu akan membuat mereka makin mendekat lagi, maka ini bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi bahkan. Nah, seperti yang kita lihat di partikel ketiga tuh, partikel ketiga saat iterasi keempat, nilai pertama dia adalah 110. Nah, saat nilai yang ke setelah iterasi pertama, iterasi kedua, dia mendapatkan nilainya itu 100, pas ya dengan target. Tapi setelah iterasi pertama dia dapat 100, iterasi kedua dia dapatnya 90, berkurang lagi, ya kan. Terus iterasi ketiga dia dapatnya berapa, dikurang lagi dari 90, jadi 83,7, 83,5, makin jauh lagi. Tetapi setelah iterasi keempat dia mau memperbaiki nilai dia sendiri dengan hasil iterasi tersebut, yaitu dia mendapatkan 86,75, mulai mendekat kembali si hasil iterasi ini gitu. Nah, ketika kita simpulkan ya, meskipun nanti dia di satu sisi, satu titik, satu iterasi itu dia akan menjauh dari target, nah tetapi dia akan selalu makin mendekat dan akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal, hasil yang lebih baik. Nah, di sini saya dapat mengambil kesimpulan dari beberapa percobaan iterasi yang saya lakukan. Dapat kita simpulkan bahwasanya nilai hasil iterasi itu tidak selalu langsung menuju yang terbaik. Seperti yang saya bilang, setiap iterasi itu nggak semakin makin dekat, makin dekat gitu, enggak. Tetapi kita bisa saja menjauh gitu. Sehingga setiap kita melakukan metode PSO ya, particle swarm optimization gitu ya, atau optimasi ya, itu kita dimungkinkan atau kemungkinan kita untuk melakukan iterasi yang banyak sekali itu akan kita temukan gitu di beberapa kasus ya. Misalnya kita ngambil kasus di sekitaran kita, terus kita gunakan metode PSO gitu ya, itu mungkin saja kita, karena kita ngambil kasus yang kasar gitu ya, kita ngambil suatu problem yang random terus kita masukin ke materi PSO, bisa aja nilai n nya jadi besar, ya kan. Bisa jadi parameter-parameter itu jadi berubah-ubah gitu. Saya suhu kalau misalnya kita masukin ke PSO, suhu kan tiap beberapa menit atau beberapa waktu itu selalu berubah, yang berubah terus, dan ini nggak mungkin sama. Nah, ini kalau misalnya kita terapkan di PSO, mungkin nilai R1 nya ya, parameter R1 dan R2 nya itu selalu berubah, C1 dan C2 nya mungkin juga bisa berubah gitu ya. Nah, seperti itu. Bahkan kalau suhu nggak perlu kita lakukan iterasi pun mereka berubah sendiri ya nilainya. Saya ada tiba-tiba 35 derajat, tiba-tiba 36 derajat gitu suhu ruangannya, 33, 34 gitu suhu ruangannya. Nah, setelah kita mempelajari contoh implementasi, nah sebenarnya ada tiga cara atau 3 metode yang bisa kita lakukan untuk mencari nilai PSO. Yang pertama, kalau misalnya kita benar-benar ingin teliti dalam menghitung itu, kalau misalnya kita percaya dengan diri kita sendiri, itu kita bisa melakukan perhitungan manual seperti yang kita lakukan tadi. Nah, perhitungan manual. Yang kedua, itu kita bisa menggunakan Microsoft Excel. Nah, nanti kita bahas Microsoft Excel contohnya. Contoh dengan soal yang tadi.
dan nyari sampai iterasi keempat atau kelima. Nah, yang kedua, yang terakhir itu menggunakan MATLAB. Nah, di PSO itu ketika kita menggunakan MATLAB, mungkin menurut saya pribadi, bagi kita yang suka dengan programming, artinya kita basicnya lebih ke programming, itu alangkah lebih baiknya ketika menyelesaikan suatu permasalahan PSO itu dengan menggunakan suatu metode MATLAB. Kenapa? Karena ketika kita telah melakukan suatu program dengan program PSO, itu mau seberapa kompleks kasus yang kita bahas, seberapa banyak iterasi yang akan kita lakukan, itu di sana akan berjalan secara otomatis. Asal program yang kita buat benar, itu akan selalu mengerucut. Dia bukan selalu mengerucut, maksudnya mau berapapun untuk mendapatkan hasil yang terbaik, dia mau harus melakukan iterasi selama 1000 kali, program itu akan terus berjalan sampai 1000 kali sampai dia dapat. Nah, ini nilainya sudah convergent. Berbeda dengan perhitungan manual dan ke Microsoft Excel. Microsoft Excel mungkin kita bisa cari cepat dengan menambahkan $S di setiap kolomnya, misalnya dia menggunakan nilai yang konstanta yang sama. Nah, kita tinggal copy ke bawah, tapi butuh waktu yang lama. Kita harus melakukan secara manual juga untuk Microsoft Excel. Dalam programming ini, menurut saya MATLAB ini adalah hal yang paling direcommended untuk melakukan perhitungan PSO atau menyelesaikan suatu permasalahan PSO. Nah, kalau Microsoft Excel enaknya ya ada beberapa hal ketika kita ngitung manual kan kita harus ngetik ulang gitu kan, atau kita harus nulis ulang gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita gunain Excel ya kita ngetik, setelah itu kita udah mempercepat juga kalau ngetik kan. Nah, kadang ada fitur di Excel itu yang kayak pakai $S tuh, yang misalnya nilainya konstan yang selalu dipakai itu, misalnya dari tadi R1 dan R2 tuh itu kan selalu konstan kan. Nah, kita bisa pakai itu. Nah, kita kasih $S dan terus kita lanjutin. Nah, itu dia bisa nyari sendiri nilainya gitu. Cuman ya tetap aja kalau kita mau 1000 iterasi, kita harus nganuin ngopinya ke 1000 iterasi gitu, masih tetap agak agak panjang gitu untuk pengerjaannya. Nah, ini adalah contoh Microsoft Excel. Nah, sekarang kita pindah ke Microsoft Excel. Kita coba di Excel. Nah, di Excel, nah bisa kita lihat di sini. Saya tidak kelihatan ya. Kan kita zoom sedikit. Nah ini adalah nilai-nilainya. Nah, tapi kan kalau tadi kan saya gunain 70. Nah, cuman sini saya gunain 75. Ini sesuai dengan contoh yang ada di buku. Dimana nilai 75, 90, 110 dan 80. Nah, kalau misalnya kita menyamai dengan hasil kita samain dengan 90, 110 nih. Yang 90, 110 dan 80, apakah hitungan kita udah benar atau belum? Nah, kan ini kan posisi awal nih, yang ini nih. V1, V2, V3, V4. Itu kecepatan awal untuk partikel 1, 2, 3 dan 4. 0 kan. Terus R1 saya ambil 0,4. R2 nya saya ambil 0,5. Ini jumlah partikel sampel N-nya kan sejumlah 4 ya kan. Ini adalah membangkitkan populasi awal secara random ini yang 75, 90, 110 ini. Nah, di sini dapat kita lihat nih ada rumus nih. Ini rumus yang tadi kita bahas, itu rumus kecepatan partikel J saat iterasi ke I kan, iterasi ke I. Nah, inilah nanti yang akan kita jadikan acuan apa ketika kita menghitung di Excel, rumus ini gitu. Nah, ini adalah fungsinya tadi ya, 100 min X pangkat 2 rumusnya. Nah, sekarang kita coba masuk ke nilainya, iterasi ke 1 ya, partikel masih sama ya kan. Nah, terus di sini PBS nya gimana nih? PBS, cara mencari PBS tuh 100 dikurang dengan partikel ke 1
ditaruh kurung, dipangkatkan 2, dia langsung enak, langsung ketemu 625 tanpa perlu kita menggunakan kalkulator. Saya kan gitu, kita tidak perlu menggunakan kalkulator, tetapi nilai kita itu akan terhitung secara manual gitu. Kalau misalnya kita perhitungan manual kan ada 3 cara tadi ya, perhitungan manual, programming, dan juga Excel. Nah, programming dan Excel ini mereka bisa ngitung sendiri secara otomatis gitu. Yang penting kita masukinnya benar, program dan juga fungsinya di sini ya, fungsi di Excelnya ya. Nah, kalau manual repotnya itu udah kita harus tulis ulang, menghitung ulang menggunakan kalkulator, pasti kerjanya akan lebih lama gitu, tidak efisien waktu untuk untuk yang pertama. Kecuali kalau ketemu masalah yang kompleks ya. Kalau masalah cuman iterasi gini, menurut saya sih kalau cuma 4 nyampe iterasi kelima masih bisa dihitung pakai manual ya, lebih teliti ya, itu lebih teliti juga gitu kalau manual kan. Karena kan kalau sistem programming itu dia bisa error. Error itu maksudnya kayak ketika di compile error, atau dia ada yang kesalahan suatu sintaks, atau ada suatu sintaks fungsi misalnya sein. Nah, ternyata sein itu ada update gitu, ada fungsi terbarunya. Misalnya kayak saya menggunakan fungsi apa ya, misalnya kayak yang saya pernah temukan di programming tuh, ada suatu fungsi ketika dia sedang melakukan update atau pembaruan, nah fungsi itu nggak bisa dipakai. Nah, PR kita ketika kita gunakan programming, ketika dia ada update di masa yang akan datang, itu kita akan mengubah kembali fungsi itu gitu. Cuman ya tidak akan makan waktu, tidak akan lama dengan kita menghitung sendiri menggunakan manual untuk iterasi yang banyak. Nah, di sini dapat 400, 100, 100, 625. Di sini saya dapatnya harusnya 900 ya di perhitungan ya. Di perhitungan saya dapatnya 900 karena saya gunain 70. 100 min 70 kan 30 ya. 30 kali 30 900. Sedangkan di sini 100 dengan 75, 25, 625. Gibres sama. Di sini kita pakai fungsi min. Ya kan, fungsi min minimal dari 4 PBS yang kita dapatkan. Minimal yang kita dapatkan berapa? 100. Nah, cuma di sini saya ambil ini ya 90 untuk dicari ke F1 yaitu, nah 90 yang kita pakai ini adalah pada saat PBS ya. Dimana G3 tuh ini, nah G3 tuh partikel sebelumnya nih. Nah ini nih partikel pertama ini, partikel ke 1 saat iterasi awal ya, kecepatannya 0 ditambah dengan G7 R1 ya dikali dengan 75, PBS dikurang dengan 75 sendiri ditambah dengan 0,5 dikali dengan 90 kurang dengan 75, hasilnya itu adalah 7,5. Ini hasil XI nya itu adalah nilai partikel saat ini ditambah dengan partikel yang P1 iterasi pertama, yaitu 7,5 kan kita dapatnya, sehingga hasilnya 82,5. Itu juga dengan yang lain nih 90, 100, rumusnya tetap sama. Nah, enaknya ini kalau menggunakan Excel, kita tinggal masukin rumus yang sama, tinggal kita ganti kolomnya. Misalnya ini ya, dan sampai iterasi kedua, iterasi ketiga. Nah, ini belum lebih rapi sedikit itu di, nah ini ya, mana. Nah, mari kita contohkan gitu. Misalnya kita mau mencari iterasi ke-6. Nah, iterasi ke-6 nih menggunakan Excel 6 ya. Ini akan sama dengan ini tentunya. Kan? Kita ambilnya itu. Kenapa kita ambil itu? Karena partikelnya yang terupdate. Nah, partikel terupdate ya. Untuk menggunakan ini. Terus ini. Terus yang terakhir tuh
partikel keempat setelah iterasi ke-5. Ini apa? Tadi nyari apa ini di atas nih? Ini nyari nilai pebes. Nilai pebes gimana nyarinya? 100 ya kan dikurang X. X-nya apa? Ini. Ya kan? Dipangkatkan 2. Dapat langsung hasilnya. Nah, dengan 100 dikurang dengan ini dipangkatin 2. Dengan 100 dikurang dengan ini dipangkatkan 2. Dan 100 dikurang ini dipangkatkan 2. Salah. Nah, ini di luar dipangkatkan 2. Nah, ini ya kecilkan aja, tidak terlalu banyak angka di belakang koma. Nah, Gibes ya tadi yang kita pakai tadi di atas sebelumnya, yaitu kita pakai fungsi minimalisasi dari ini semua nih. Tuh, dapat 1,562. Berarti ini adalah Gibes nih. Ini adalah Gibesnya. Sehingga di sini kita pakai rumusnya apa? Ini kan kecepatan saat iterasi ke-5 pada saat partikel ke-1. Dan iterasi ke-5 pada saat partikel ke-1 ditambah ya kan dengan G7. G7 itu adalah ini tadi nih R1. G7 dikali dengan berapa? Ini dikurang dengan dirinya bukan diri kedua. Ini 126 kurang dengan 126 nya sendiri kan. Pebes kan? Ini pebes dikurang dengan pebes I. Ini iterasi ke-6 pada saat kurang 1 iterasi ke-5. Posisi iterasi ke-5 ini dapat ini 126 ya. 26 ini. Ya bisa aja kita ubah ini. Bisa aja ini kita ubah gini. Sama aja hasilnya kita gunain ini. Kenapa kan sama hasilnya? Karena kan ini itu adalah sama dengan yang ini, yang di sini nih. Nah, jadi daripada repot ya, daripada nanti kalian susah diingatnya, kita pakai yang ini aja. Ditambah dengan G8. G8 tadi adalah yang R2. R2 nya G8 ya, G8. Nah, ini kita klik G8 ya. Kita lanjutkan dikali dengan ini, mana pebesnya tadi? Pebesnya tuh ini, Gibesnya tuh ini nih. Ini Gibes ya kan. Dikurang dengan si ini yang si partikel kecepatan posisi partikel 1 saat iterasi ke-5 ya kan. Nih, enter, dapat hasil minus 10. Nah, ini bisa kita coba misalnya kita untuk membuktikannya kita pakai yang di perhitungan manual. Nah, terus kita lanjut ke yang selanjutnya. Ini kan tentunya yang partikel kedua, semuanya pasti yang partikel kedua. G7 tadi yang R1 ya, terus dikali dengan ini kurang dengan ini, nah, ditambah dengan G8 partikel si R2 dan dikali dengan Gibes dikurang dengan Pebes dikurang dengan posisi si partikel kedua. Bentar, minus, ini udah kembali minus nih. Nah, kita dapat dilihat di sini dia 126 nih kan. Nah, ini mendekati ini semua ini. Karena ini minus nih. Masih dikurang ini makin dekat kan ya. Nah, sini terus kita hitung lagi set kecepatan ke partikel ke-3 saat iterasi ke-5 ditambah dengan G7 kali dengan ini dikurang dengan ini, nah ditambah dengan G8 si R2 nya dikali dengan ini ya dikurang Gibes nya ini gini, Gibes nya ini dikurang dengan ini lagi ya. Enter,
13,75 sama. Kenapa sama tadi? Kalau misalnya dia gibes itu pasti kecepatan awal ya kan, kecepatan yang di iterasi sebelumnya ditambah 0 tambah 0 pasti. Nah dia gibes gitu. Nah ini PBS tuh seperti kayak gak dianggap, kayak dia pasti hasilnya 0 gitu. PBS dikurang dirinya sendiri pasti 0. Nah kan kalau gibes tuh masih kayak ketika dia gibes kita mau gibesnya aja gitu, itu di baru 0. Sedangkan kalau gibes kita mau PBS yang lain itu dia memiliki nilai gitu ya. Nah sehingga itu kita hitung lagi di sini, ini ditambah dengan G7 dikali dengan ini ya, dikurang dengan ini, ditambah G8 si rang duanya ya, dikali dengan gibes ya kan, gibes dikurang ini. Nah ya kan, enter min 7, di sini min 22 ya kan, 102. Nah partikel 1 dan partikel 4 itu semakin mendekati ya, udah makin berkurang lagi, jadi mulai merapat lagi. Nah sekarang ini mulai makin menjauh ya, makin menjauh ya. Apa ini kita mendapatkan nilai konvergen di sini ya? Coba kita cari hasil. Ini ditambah dengan ini ya, ini adalah posisi di iterasi kelima ya. Posisi iterasi kelima ditambah dengan kecepatan yang kita temukan di iterasi ke-6. Kita enter 115 ya. Nah di sini dengan ini ditambah dengan ini 115 juga. Kita cari lagi yang ini ditambah ada salah, kita 4 ya, ditambah dengan ini dengan 115 ya, malah pas dengan ini ditambah dengan ini, enter 115. Nah ini hasil yang ini nih, hasil yang ini. Nah hasil yang ini tuh dapat kita simpulkan seperti ini dari iterasi ke-6 yang telah kita lakukan. Maka dapat disimpulkan nilai yang didapatkan, bukan nilai, solusi ya, solusi yang didapatkan telah konvergen. Konvergen ya, hasilnya adalah konvergen. Kenapa konvergen? Kenapa dia konvergen? Karena dia itu dari keempat partikel menuju ke satu nilai, yaitu nilai 115 ya kan, menuju ke 115. Nah inilah nilainya. Berarti inilah target kita tadi. Target kita adalah mencari hasil agar dia konvergen gitu. Dan di sini kita dapatkan nilainya itu konvergen ketika dia iterasi ke 6. Berarti dalam persoalan ini ya, kita agak kecilin ya. Nah, dalam persoalan ini ketika fungsi ini dengan batasnya, di sini kita menulis batas ya. Batasnya itu adalah batasnya itu kalau nggak salah 60 deh, 60. Nah 60 sampai 120, 60 sampai 120 gitu dia, batas 60 sampai 120. Batas bawah itu 60 kan, terus batas atas kan 120 ya. Nah ini dengan fungsi yang kayak gini, fungsi yang ini tadi, dengan kita menggunakan metode PSO untuk mengoptimasikan suatu fungsi ini dengan batas ini, itu kita mendapatkan nilai konvergen atau solusi terbaik kita
itu pada saat melakukan iterasi sebanyak 6 kali. 6 kali. 6 kali. Ini posisi terbaik kita nih, perlu dilainkan nih. Ini posisi terbaik kita nih. Nah, inilah posisi terbaik kita. Nah, si hijau ini pada saat inilah. Tapi jadi setelah kita belajar metode PSO ini, ya kita masuk ke ini karena kita udah mencontohkan Excel tuh hasil kayak gini, dan kebetulan kita MATLAB-nya sedang error, jadi tidak bisa mencontohkan di MATLAB. Nah, tetapi saya ada contoh implementasinya yang saya dapatkan dari PDF dari dosen saya juga di ITERA. Ini adalah contoh implementasi menggunakan MATLAB. Nah, implementasi menggunakan MATLAB. Nah, kita dengan menggunakan fungsi Himmelblau. Nah, kita pakai fungsi Himmelblau. Nah, fungsi Himmelblau yang diberikan itu apa? Fx sama dengan x1 pangkat 2 ditambah x2 dikurang 11 pangkat 2 ditambah dengan x1 ditambah x2 pangkat 2 dikurang 7 pangkat 2. Dari kita ngeliat fungsinya aja, ini sepertinya akan sangat sulit kalau misalnya kita ngitung secara manual, ya. Nah, kita lihat langsung function SOPT fmin. Nah, fmin berarti dia menggunakan minimas ya, it simple PSO 1 kan, nama ininya ya, nama apa file ya. Ini dia ditulis oleh Pak Budi Santosa ya, ini emailnya dari ITS. Nah, dia menentukan nih dimnya ininya batas atas dan batas bawah ya, upper bound ya, atau inisialisasi swarm ya kan, inisialisasi swarm rem nilai x nya maksudnya ya, tambah nilai CV nya kecepatannya ya, baris kolom size x ya kan, f0 n 1 Romax. Nah, ini Romax 1 nih, R1 nih, R1 R2. Ini kita nggak tahu sini R1 atau R2, tapi di sini karena nggak ada ini sih, kita nggak ada MATLAB ya, MATLAB-nya di error, jadi nggak terlalu apa ya, kayak kita nggak bisa ngukir apakah program ini error apa enggak. Romax sama dengan 0,9, Romin 0,4, for it iterasi 1 ya kan, dia nyari nih nilai row iterasi ke 1 ya. Jadi Romax dikurang dengan Romax dengan Romin dibagi max it dikali dengan IT. Ini 1 perbanding max it, harusnya max itnya di atas lagi. Nah, di sini nah ND dia. Nah, terus untuk I sama dengan 1 bagi dibanding baris. Nih, fungsi ke I email x ke I perbandingan itu yang ini ya, balik sini ya. Nah, terus persen V sama dengan zeros, baris per kolom. Ini iterasi ke I, iterasi ke 1, P base nya itu X, F base nya itu F ya, minimal F dikali indikator kan min F.
Gbase nya itu adalah X dari IDK. IDK nih, si min F IDK nya ini nih. Ini nih. Rasbis. Nah, rasbisnya 0,0. Min F total. Ini min dari F total. Ya kan pakai fungsi minimize kan, minimalisasi kan. Ya Gbase nya itu minimize dari F keseluruhan F gitu. While it ketika iterasi lebih kecil dari max it-nya, max iterasinya ya, max iterasinya, maka R1 9 R2 9. Berarti ketika iterasinya itu lebih kecil dari max iterasinya, berarti R1 dan R2 nya itu sama gitu kan ya. Ya nggak tahu ya. Nah, terus kita melakukan fungsi perulangan nih, J for J. J-nya itu kan kayak posisi partikel ya. Ketika partikel keberapa gitu. Ya, untuk partikel pertama ini berarti kan berbaris kecepatannya itu rho dikali i dikali iterasi pertama dikali dengan VJ nih, VJ nih ya, rho i dikali VJ ditambah R1 ya kan, P base nih rumus tadi ya, rumus kecepatannya P base dikurang dengan EJ ya bagi-bagi nih ya, baris nih ya, yang min 1 nih yang bagi-bagi nih ya, XJ min 1 ya, J min 1 ditambah R2 dikali base ya, sama aja sebenarnya. Jadi sebenarnya kita mau pakai Excel, mau pakai Excel, mau pakai codingan atau pakai apa, yang penting tuh algoritmanya sesuai gitu ya. Nah, itu XJ-nya gimana ya, sama aja XJ-nya. XJ yang sebelumnya kan ditambah dengan kecepatan yang didapat di sini, ya kan? Kecepatan ini kan yang sama dengan yang ini kan. Nah, sehingga dia dapat fungsi yang terbarunya itu diambil dari email di XJ yang ini posisi terbarunya untuk si fungsinya ya, handle. Nah, ini update Vbase kan ya. Nah, change row, kalau update Vbase ya pindah ke row yang baru kan, misalnya F kurang dari Fbase ya kan. Fbase dengan nih kali nilai Fbase nya, Fbase dikali dengan 1 min change row ditambah F dikali change row. Nah, Pbase nya find change row, perbandingan yang min 1 ini, kemudian X find change row, kemudian perbandingan ini nanti dapat minimal functionnya, indikator iterasinya min Fbase, minimal dari Fbase nya, minimal F total itu adalah min F total bandingkan minimal functionnya, sehingga Gbase nya adalah Pbase dari IDK ini bandingannya dari Pbase yang iterasi yang sama. Nah, jadi untuk sumnya dalam variabel Pbase parameter apa kemudian 0,00000001 ya, break, jadi break. Ini untuk mencari iterasi yang selanjutnya nih, iterasi dengan iterasi plus 1 ya, rasbis dengan Gbase ya kan, END terus XOP Gbase. Jadi kita nyari Gbase nya ini ya, F min F plot ya kan. Ini ya persen biasanya kayak kita ngasih komen gitu aja guys. Nah, ini Simelson PSO2, maksudnya ini untuk iterasi yang ke 2. Tadi kan PSO 1 kan, PSO 1 di atas kan, PSO 1 PSO yang ke 1 kan. Nah, PSO 1, nah jadi diganti jadi PSO yang ke 2 karena dia untuk menjaga yang iterasi yang ke 2 sama ya, maksudnya ini ya sama ya, uppernya pasti nggak mungkin berubah ya, ini kan batas ya, sama ya, sama rangkanya ya, X run and kemudian upper bound dikurang lower bound tambah lower bound. F0 1 Romax nya 0,9 sama ya juga, makanya Romax nya Romax dan Romin ya si sama, ini rumusnya cuma beda di iterasinya aja. Nah, ini tuh sama ya, update Vbase lagi ya kan, change row lagi.
Nah, itulah yang saya maksud. Nah, sampai dapat ya, pokoknya kita ulangin fungsi ini terus sampai program ini akan ngulang proses terus dari sampai dia mendapatkan nilai terbaiknya. Itu nilai yang kayak tadi, misalnya nilai yang kayak ini nih, kayak mendapatkan nilai yang tadi nih, yang ini tadi, untuk mencapai nilai yang ini tadi. Jadi dapat kita simpulkan, mau kita menggunakan metode perhitungan manual ataupun metode menggunakan Excel atau menggunakan program MATLAB ya, tiga-tiganya itu kita untuk mencari nilai terbaik, nilai yang solusi paling konvergen yang kita dapatkan dari suatu sistem ya, suatu fungsi fx ya. Nah, saya juga sempat mencari sebenarnya di sini ya. Nah, ini nih kelihatan ya. Nah, jadi untuk kita sama-sama belajar ya, sama-sama sharing untuk materi video pembelajaran ini, PSO itu merupakan teknik optimasi stokastik berbasis populasi. Ya kan, karena kita pakai partikel kan, kita ngambil jumlah partikel ya berapa banyak gitu, dari misalnya jadi seperti contoh kumpulan burungnya termasuk populasi ya, berbasis yang dikembangkan oleh, nah ini pengembang pertamanya nih, pengembang PSO nih Dr. Albert dan Dr. Kennedy pada tahun 1995, yang terinspirasi dari kelompok yang kita contohkan tadi, yaitu perilaku sosial dari burung. Nah, jadi PSO itu merupakan metode berbasis populasi yang menirukan pergerakan fisik individu pada sebuah kawanan dalam melakukan mekanisme pencarian seperti tadi. Misalnya burung tadi kan dia ada pemimpin ya kan, pemimpin burung, salah satu burung nih individunya dia gerak nih dan nemuin jalur yang efisien gitu kan. Nah, mekanisme mencari dia dapat, oh ini jalur yang paling efisien ketika dia mencari untuk makanan atau habitat gitu ya. Nah, terus si fisik individu tadi itu mengirim sebuah partikel yang memiliki posisi dan nggak memiliki informasi, mengirim informasi sehingga populasi yang lain atau individu yang lain itu dia bisa memiliki posisi dan kecepatan itu yang memiliki partikel yang optimum gitu. Jadi kayak posisi dan kecepatan dia itu berdasarkan kan, kayak kalau di kawanan burung tadi diilustrasi di ini ya, pemimpinnya. Jadi kecepatan dan kecepatan dan posisi dia itu optimal gitu. Nah, itulah fungsinya dari PSO ini gitu sebenarnya. Gimana tuh ditentukan kan di sini, keadaan awal itu secara random dengan menggunakan nilai yang tetap. Yang misalnya posisi awalnya 70 tadi kan, 75 atau apa. Nah, itu nggak boleh diubah posisi awalnya. Kalau mau diubah, hitung lagi dari awal gitu kan. Nah, yang partikel bergerak dalam sebuah ruang sentral dibatasi. Ini ya nih. Ini ada ini juga nih di rumus nih. Ada PSO dalam proses pergerakan partikel, yaitu jumlah iterasi ya, N ya tadi ya. Jumlah iterasi ya. Jumlah iterasi berarti I ya. I-nya ini berarti ya. Terus bobot inersia W, bobot kognitif, dan juga bobot sosial. Nih, pada setiap rangka iterasi, posisi setiap partikel bergerak mengikuti solusi terbaik yang benar diperoleh partikel tersebut, atau namanya P-base. Nah, P-base ini kita bisa menentuinya itu minimum atau maksimum ya kan. Dan solusi terbaik dari semua partikel yaitu G-base ya kan. Makanya tadi kita ngitung kecepatan dan partikel di setiap iterasi itu kita bergantung dengan P-base dan G-base-nya gitu. Solusi terbaik yang diambil merupakan G-base pada iterasi terakhir dan disebut G-base CG. Berarti kalau misalnya kita di Excel tadi, nah ini namanya G-base CG ya, G-base CG. Gini kelihatan, nggak kelihatan. Nah, gini ya. Nah, ini namanya G-base CG nih. Ini G-base CG.
di base kognitif ya, base kognitif ya. Mungkin sekian dari saya tentang penjabaran materi atau share materi di video pembelajaran ini tentang materi partisipe swarm optimization. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila masih salah saya minta maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Selamat siang.